kembali lagi seperti biasa kita dalam acara tanya saja atas yang dibuat departemen personal dan departemen obstetri dan ginekologi UNER bersama dengan Bobi dan Ibu Surabaya dan menunjukkan staf-staf dari Institut Universitas Erlangga dan juga Studi Dr. Supardi. Dan minggu ini kita akan diskusi masalah tentang onkologi, yaitu dalam bidang hiperovarium rekurent. Dan adalah itu di tengah kita yang pertama guru kita semuanya, yaitu Dr. Sunyoto, spesialis objin konsultan ginekologi, dan juga kedua narasumber, yakni Dr. Rahmi Iskandar, spesialis objin konsultan ginekologi, dan Dr. Hari Nugroho, spesialis objin konsultan ginekologi. Karena perpanjang waktu, kami silakan mungkin kepada Ketua Departemen Kementerian Ginekologi Partner, kepada Dr. Karna, kami silakan untuk memberikan sambutan. Monggo, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat. Sekaligus terima kasih Dr. Sunyoto, guru saya, sebagai moderator pagi hari ini. Sahabat saya Dr. Hari Nugroho, dan terima kasih untuk Dr. Seto, Dr. Pandu, Dr. Tio, mengorganize acara TAS dari minggu ke minggu. Multidisiplin, tidak mudah, apresiasi. Sekaligus saya menyapa semua sejawat, guru besar senior, peserta TAS. Terima kasih telah ikut TAS dari minggu ke minggu. Kalau ada usulan disampaikan ke kami. Zaman berubah, kalau kita lihat jurnal atau newsletter kedokteran itu berlari cepat gitu ya. Nah, bagaimana kita berlari cepat meskipun katakan kita tidak bisa memberikan hal yang sama novel terapi, tapi paling tidak kita harus mengupdate ilmu kita ada terapi tersebut. Nah, ini mungkin tujuan kita harus selalu refreshing. Saya tidak panjang lebar. Terima kasih banyak, sehat selalu semua, salam hormat, saya kembalikan ke host atau moderator. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Hanana selaku Ketua Departemen untuk sambutan. Dan seperti biasa, dengan ingin pertanyaan terkait dengan pertama kasus-kasus mungkin pada kanker ovarium rekuren, maka saya bisa memanfaatkan fitur Q&A atau juga melalui kolom chat atau juga dengan main diskusi nanti bisa dengan berkomunikasi langsung dengan kedua narasumber dan moderator kita, yakni dengan Kristen, supaya nanti kita bisa menampilkan dan kita berdiskusi langsung. Kita komunikasi, silakan kita punya Maaf, suaranya Dr. Seto kok tidak jelas ya. Kami silakan, Dok, untuk bisa membawakan acara. Tolong, Dok, silakan pada Dr. Sunyoto. Baiklah, terima kasih Dr. Seto. Sekalian saya menyapa Dr. Brahmana dan Dr. Hari Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya ya. Juga kepada para peserta semua, ya, semoga pertemuan-pertemuan kita yang kita melakukan berulang-ulang kali ini akan memberikan manfaat untuk kita semua. Baiklah, kali ini kita akan berdiskusi tentang manajemen kanker ovarium rekuren ya. Apa itu rekuren, apa itu residif, dan sebagainya nanti tentu akan dijelaskan oleh para pembicara, para pakar yang akan berbicara hari ini. Yang pertama mungkin Dr. Hari Nugroho, kemudian berikutnya adalah Dr. Brahmana. Kita singkat waktu aja supaya nanti diskusinya bisa lebih panjang. Kita mulai, mungkin Dr. Hari, silakan. Baik, terima kasih Dr. Nyato, guru saya, dan Dr. Brahmana, guru dan sahabat saya. Saya izin yang slide screen dulu saya, Dr. Nyato, Dr. Brahmana. Baik, izin dulu, Dok. Silakan. Baik, untuk memicu diskusi supaya lebih terarah nanti saya izin untuk slide screen sebentar. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang manajemen kanker ovarium rekuren ya. Jadi sebelum kita ngomong secara spesifik pada kanker ovarium, kita harus ngomong rekurensi pada penyakit, dalam hal ini pada kanker. Jadi kalau kanker itu dibilang rekurensi itu terjadi setelah episode remisi atau terbukti bahwa sudah habis semuanya ya kansernya ya. Dan ini kejadiannya bisa minggu, bulan, tahun, bahkan puluhan tahun ya. Lokasinya tergantung, bisa di lokasi di asal organ awal, di asal organ regional, atau di area jauh ya.
Kemudian resiko rekurensi ini tergantung dari stadium saat terdiagnosa, terus jenis kanker, baik organ maupun tipe histologinya, sama-sama serviks, tapi histologinya beda, mempunyai cancer behavior secara sel yang berbeda, kemudian penanganannya saat terdiagnosa. Untuk melihat kuantitas masalah dalam artian kanker itu bisa kambuh nggak sih? Saya coba mencari kemarin kemungkinan recurrence rate pada berbagai macam cancer. CA bladder 50%, CA payudara 30%, dan sebagainya ya. Ternyata ovarian ini termasuk salah satu yang tertinggi, yaitu 85%. Makanya itu kenapa kita perlu membicarakan kanker ovarium rekuren. Sebelum lebih jauh sedikit, saya akan menarik mundur dulu bagaimana penanganan kanker ovarium yang terkini. Kalau misalnya kita punya kista ovarium curiga ganas, kita lakukan evaluasi klinis dan pencitraan, kita bagi dua dulu, advance atau early. Kalau early, kita lakukan operasi surgical staging. Kalau potong bekunya atau fresh scope-nya ganas, kita lakukan surgical staging. Kemudian kita lanjutkan kemoterapi. Kemudian kalau dari evaluasinya advanced stage, kita lakukan evaluasi apakah operable atau inoperable. Kalau operable kita operasi, kalau potong bekunya ganas kita lakukan namanya operasi debulking primer, ngambil tumor sebanyak-banyaknya. Kemudian kita lanjut kemoterapi. Kalau inoperable kita ambil spesimennya pakai FNAB, core atau open biopsy. Kalau ganas kita lanjutkan neoadjuvan. Kemudian kita lakukan evaluasi klinis lagi, kalau operable kita lanjut namanya operasi debulking interval dan lanjut kemoterapi. Kalau inoperable, kalau tidak bisa dioperasi, kita lanjutkan kemoterapi. Nah, setelah selesai semua siklus ini, berarti terapi untuk kanker ovarium kita selesai. Apa yang kita lanjutkan untuk follow up? Maksudnya follow up apa? Follow up ini adalah untuk melihat tadi, yang slide nomor 2 tadi, melihat untuk kemungkinan kekambuhan. Outcome dari semua cancer ada dua, complete remission dan kekambuhan. Ternyata dari ovarian cancer ini 15% adalah complete remission, kecil sekali angkanya, dan yang sebagian besar 85% akan kambuh. Nah, kambuh ini kita apakan? Yang ini akan kita diskusikan di sini. In general ada outcome-nya 3. Kalau kambuhnya 6 bulan setelah kemo terakhir, tapi tumornya tidak bisa direseksi karena sampai mana-mana dan tidak localize, maka kita lanjutkan kemoterapi platinum. Kalau kambuh kurang dari 6 bulan, kita lanjut second line. Dan kalau kambuh lebih dari 6 bulan, performnya baik dan tumornya lokal, kita lakukan operasi sitoreduksi sekunder. Jadi ini aja yang simpelnya. Terus kita perlu lihat bahwa di sini kanker ovarium, kita harus lihat setelah operasi, pasti ini ukuran tumor ya, pasti setelah operasi pasti dia akan ukurannya tumor akan turun, ditambah kemoterapi turun, rata-rata ternyata 1 sampai 1,5 tahun dia akan kambuh. Simptom pertama kembali lagi algoritmanya, mau di kemo atau operasi tadi, kita lanjut lagi terapi lagi, ternyata second relapse kambuh lagi itu rata-rata 8 bulan dan seterusnya sampai suatu titik di mana tumornya sudah sensitif, sudah resisten sama kemoterapi. Di sini biasanya. Di sini kita menangani dengan terapi paliatif. Kemudian itu saja Dokter Nyoto dari saya. Mungkin Dokter Brahmana mau slide share juga, silakan. Baik, terima kasih Dokter Hari. Langsung aja dilanjutkan Dokter Brahmana sebelum kita diskusi. Silakan Dokter Brahmana. Oke, terima kasih banyak Dr. Sunyoto. Sambil nunggu pertanyaan ya, saya izin share screen. Saya belum bisa share screen ini ya. Oke, sudah bisa. Saya sebentar, saya ceknya. Bentar. Ya, oke. Mohon maaf. Ya. Oke, sudah tampak, sudah kelihatan ya Dr. Sunyoto? Sudah. Oke. Tadi sudah sama Dokter Hari, problem, ini kita ngomong problem dulu. CA ovarium itu paling challenging di antara 3 kanker ginek yang paling sering. CA cervix itu sebetulnya tidak boleh terjadi. Kemudian CA endometrium, mostly stadium dini. Nah, ini mostly stadium lanjut terdiagnosisnya. Dan satu catatan, tidak di negara berkembang, tidak di negara maju, figurnya sama.
Ini di negara maju pun stadium lanjut. Itu mungkin berbeda dengan serviks ya. Nah, kemudian memang survivalnya menjadi tidak tinggi lagi, 90% adalah epitelial, kalau stadium 3 tinggal 40%, stadium 4 70%. Kalau yang germ cell pada usia muda masih bagus, bahkan stadium 4 masih 69% karena sangat kemosensitif kalau kanker ovarium yang banyak terjadi pada usia muda. Rekurensinya kita lihat loh, sampai 70% lebih. Artinya yang tidak rekuren itu hanya sebagian kecil kalau stadium 3 itu. Dan itu orang-orang yang kalau saya ketemu survivor ovarium, kalau tidak rekuren itu harus banyak bersyukur, luar biasa, terpilih. Karena apa? Minoritas. Karena sebagian besar adalah yang mengalami kekambuhan atau rekurensi. Ya. Nah, problem utama kanker ovarium itu sebagian besar rekuren. Kalau rekuren itu kemudian ditangani, 80% mengalami rekurensi yang kedua. Kemudian mengalami rekurensi ketiga, keempat, sampai obatnya habis. Tidak ada lagi senjata yang bisa kita punya. Sehingga mohon maaf, kemudian sampai kemudian meninggal karena mengalami beberapa kali rekurensi. Ya. Nah, gejala dan tanda rekurensi, tumor marker. Saya cuma ingin mengingatkan kita bersama bahwa tumor marker itu hanya bisa dipakai ketika preoperatifnya highly elevated. Kalau preoperatifnya tidak ada data atau preoperatifnya rendah tetapi hasilnya ganas, maka untuk pemantauan rekurensi jangan memakai tumor marker. Contoh si A sebelum operasi 1000, si B sebelum operasi cuma 30. Dioperasi sama-sama kanker, maka pada si A bisa dipakai untuk indikator rekurensi, si B tidak bisa ya. Kemudian abdominal discomfort. Kemudian jangan lupa pada survivor kanker, kemudian kita kontrol pengobatan selesai, kita fokus pada USG. Lupa ternyata ada benjol di supraklavikula dan lain-lain, ada di inguinal. Jadi diagnosa fisik harus tetap dikerjakan pada follow up kanker ovarium. Kemudian perdarahan juga bisa salah satu tanda. Kalau ada massa, kalau total abdominal hysterectomy, kemudian ada massa di pelvis lagi di ujung stom, kadang-kadang bisa infiltrasi ke stom, kemudian keluar bercak-bercak darah di vagina. Kemudian kalau imagingnya mencurigakan rekurensi. Ya. Nah, klasifikasi rekurensi kanker ovarium itu ada dua. Kalau dia sempat mengalami masa remisi 6 bulan, kita sebut platinum sensitif. Tapi kalau misalnya terakhir operasi kemo terakhir bulan Juni kemarin, saat ini kambuh, kita sebut platinum resisten. Karena masa remisinya tidak sampai 6 bulan. Dan prognosisnya lebih buruk dibanding yang platinum sensitif. Semakin lama dia masa bebas tumornya, itu semakin responsif ketika dia di re-kemoterapi. Kalau sebelum pernah remisi 6 bulan, biasanya tidak responsif terhadap kemoterapi, dan kemoterapinya menggunakan second line kemoterapi kalau platinum resisten. Ya. Nah, peran operasi pada kanker ovarium rekuren, satu, role-nya bila belum ada metastasis jauh. Kalau misalnya rekurensi, ketika kita mendapat rekurensi, maka PR kita mengetahui extension-nya sampai di mana. Kalau ternyata sudah sampai di paru, liver, ya tidak ada lagi peran operasi. Tapi kalau kira-kira masih di pelvis, biarpun nempel usus, nempel buli, dengan operasi yang ekstensif, joint surgery bisa diangkat, maka prognosisnya lebih baik. Selama ketika operasi, pasca operasinya residunya bisa 0. Jadi bukan kemudian semua ovarium rekuren dioperasi, saya cuma bisa ngambil sedikit, kalau cuma ngambil sedikit sisanya banyak, tidak ada gunanya. Operasi ketika kita yakin kalau saya operasi residunya 0, nah itu bermanfaat operasinya. Ya. Jadi peran cytoreductive surgery pada relapse masih banyak, masih ada, bahkan prognosisnya lebih baik selama residunya 0. Kalau kita operasi rekurennya 15 cm, hanya ngambil 2 cm, sama ngambil 10 cm, sisanya masih banyak, prognosisnya tidak berbeda. Ya. Jadi kita harus menilai, kalau saya operasi, bisa bersih enggak? Ibaratnya gitu. Jadi kalau kita mendapat pasien recurrency, kita harus menimbang 4 hal ini. Berapa lama dia platinum free intervalnya, artinya masa remisinya berapa lama? 6 bulan, atau lebih dari 6 bulan, atau kurang dari 6 bulan. Histologinya, contoh, yang low grade serous itu tidak peka terhadap kemoterapi. Ketika terjadi rekurensi, intention kita adalah
bisa operasi enggak? Bisa operasi enggak? Bisa operasi enggak? Kenapa? Enggak respon kemo dia. Kalau bisa operasi, kerjakan operasi. Selama residunya 0. Contoh yang low grade serous. Ya. Kalau high grade serous masih respons terhadap kemoterapi. Kemudian kita lihat performance statusnya. Kalau performance statusnya tidak bagus, ya kita tidak melakukan operasi. Kemudian kita lihat extensionnya. Jadi 4 faktor ini adalah faktor penting menentukan manajemen kanker ovarium residif atau rekuren. Ya. Nah, kemudian juga ada targeted terapi. Targeted terapi ada di Surabaya, di kota-kota besar ada. Tetapi targeted terapi itu bukan untuk menyembuhkan, tetapi secara sederhana memperpanjang masa remisi. Tetapi memperpanjang masa remisi itu untuk pasien sangat sesuatu loh. Kalau dia remisinya bisa diperpanjang beberapa bulan, itu sudah sangat happy untuk pasien. Selama obatnya affordable, pasti akan diuber. Di luar negeri sudah standar diberikan. Ya. Jadi ini mungkin singkat. Nah, ini kenapa message-nya, karena dalam pengobatan kanker tidak ada dokter yang terbaik. Diktumnya gitu. Yang ada adalah tim yang terbaik. Karena dokter yang hebat pun kalau tidak ada tim yang hebat useless begitu. Mungkin itu message-nya, Dr. Sunyoto. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Dr. Brahmana. Ya, jadi harus diingat ya bahwa di dalam menangani kanker ovarium, ya saya kira juga kanker yang lain, kita sebaiknya bukan secara pribadi ya, tapi secara tim ya. Karena kita sedang juga melibatkan teman-teman dari urologi, dari bedah, digestif, dan lain sebagainya. Baiklah, mempersingkat waktu, kita mulai aja. Barangkali sudah ada pertanyaan. Ada yang barangkali yang mau bertanya langsung? Ya, saya Dokter baca ya. Pujo ini resen ini, Dokter Pujo. Sebentar ya, ini selamat pagi dokter dari Dokter Yonatan Kevin ya, dari Dr. Kevin Juanda ya. Kepada Dokter Hari, mengenai complete remission itu sendiri, apakah ada patokannya disebut sebagai remisi komplit? Jadi patokan yang mengatakan bahwa dia sudah terjadi complete remission. Yang kedua, kemudian rekurensi 85% itu mayoritas terjadinya dalam 1 tahun pertama. Apakah sejalan dengan tahun-tahun berikutnya rate rekurensinya sama atau menurun? Karena mungkin penting untuk KIE pada pasiennya. Saja sementara Dokter Hari mungkin bisa dijawab. Baik, terima kasih Dokter Sunyoto. Jadi untuk complete remission itu patokannya macam-macam ya. Ada yang bikin kalau standarnya sampai PET ya pakai PET. Kalau yang negara-negara sosialis gitu ya, klinis saja sama tumor marker macam-macam ya. Tapi yang jelas apa resource yang ada untuk mengatakan bahwa tidak ada tumor sama sekali. Kemudian rekurensi 85% terjadinya 1 sampai 2 tahun pertama. Ya betul. Kemudian bagaimana tahun-tahun berikutnya. Jadi trennya semakin pendek first recur, maka second recur dan third recur and so on akan semakin pendek juga. Begitu juga sebaliknya. Misalnya first recurrence dalam 5 tahun, maka second recurnya juga lebih panjang daripada yang orang first recurnya 1 tahun. Mungkin gitu, Dok. Jadi, Tadi Dokter mengatakan tergantung dari center di mana ya. Nah, yang dimaksud mungkin kalau kita di sini kan kita tidak memakai PET scan sementara ini. ya Dok. Apa yang dipakai sebagai patokan untuk mengatakan remisi komplit ini? Mungkin itu Klinis yang saja, Dok, sama tumor marker. klinis, marker, MRI barangkali imagingnya Enggak, Dok. Kalau di Sutomo enggak pakai. nggak pakai. Enggak pakai. Kalau Baik. bahkan kalau di tempat saya pendidikan di Belanda juga mereka tidak memakai PET scan sebagai rutin screening untuk melihat recurrency. Ini dalam konteks ovarium ya, Dok ya. Ya, Karena ya. ternyata mereka melakukan pada pasien yang dilakukan PET scan secara teratur, memang setuju bisa mendeteksi very early recurrences, tetapi tidak ada hubungannya dengan pemanjangan overall survival. Malah kadang-kadang meningkatkan jumlah kemo yang diberikan, tetapi overall survival-nya sama. Kalau overall
kalau kemonya diberikan lebih sering, kalau overall survivalnya sama, berarti kan efek samping dari kemoterapinya lebih tinggi pada pasien itu dibanding yang tidak dilakukan. Karena itu PET scan di Belanda tidak dipakai sebagai evaluasi screening, kecuali dia datang, evaluasi klinisnya ada MES, baru untuk konfirmasi di PET scan untuk melihat metastasis jauhnya dalam rangka misalnya mau cytoreductive second surgery untuk melihat, oh ternyata ada di metastasis di otak, oh berarti secondary cytoreductive surgery-nya batal. Mungkin gitu dok dari saya. Baik, mungkin Dokter Brahmana bisa menambahkan. Oke, menambahkan sisi lain ya. Jadi itu kalau kanker itu kan sebetulnya terbagi menjadi dua ya. Solid sama non-solid. Non-solid itu contohnya leukemia. Tapi untuk kanker solid, maka respons terapi itu memakai kriteria RECIST, RECIST, RECIST. Nanti bisa di googling ya. Nah, kriteria RECIST kalau complete remission itu berarti disappearance semua mes, nggak terdeteksi lagi semua mesnya itu. Bahkan ada yang mengatakan node-nya less than 1 mm, 10 mm. Nah, jadi itu mungkin kriteria complete remission. Yang kedua, tumor marker bisa dipakai menjadi indikator recurrency ketika preoperatifnya diperiksa dan highly elevated. Kenapa? Karena belum tentu semua CA itu produksi CA125. Kalau sebelum operasi hanya 50, di operasi hasil PA-nya ganas, ya jangan pakai CA125 untuk indikator recurrency. Seolah-olah normal terus, kan begitu. Ya, jadi kira-kira demikian. Nah, kalaupun misalnya CA125-nya naik, itu ada yang membandingkan. Saya melakukan retreatment kemoterapi berdasarkan CA125 naik, meskipun imagingnya masih bersih. Yang satu lagi, saya tunggu kalau imagingnya muncul tumor, meskipun CA125-nya naik. Baru saya kemo ketika muncul tumor. Ternyata survivalnya sama. Makanya itu kita memberikan terapi pada recurrent ovarian cancer itu tidak semata murni berdasarkan CA125-nya elevated. Ketika CA125-nya elevated, tetapi imagingnya masih bersih, masih bisa ditunggu. Kenapa? Semakin lama kita waktunya semakin lama dari kemo yang terakhir itu semakin responsif rekemoterapinya itu. Jadi kita memakai itu. Mungkin gitu tambahnya ternyata. Terima kasih. Ya. Jadi tetap imaging saya kira perlu ya, Prof. Brahmana, dalam evaluasi ini untuk menentukan. Ya, kalau kita di negara ideal, ya imaging itu sangat-sangat perlu, sangat-sangat membantu imaging itu. Apalagi contohnya PET CT scan. PET CT scan itu sangat membantu, role-nya justru bukan dalam diagnosis primer, setelah terapi primer, justru sangat membantu pada kasus recurrency. Karena kita untuk menentukan ini localized, apa ini ada di tempat lain. Contoh misalnya, kita periksa dari USG, CT scan, kemudian ini ada di pelvis, nempel usus, nempel buli, oke lah saya join dengan bedah digestif, reseksi usus, saya join dengan urologi, reseksi buli, kemudian kita kerjakan, loh ternyata di paru-parunya sudah positif, useless yang kita kerjakan dalam hal survival. Jadi kita betul-betul harus melihat extension sampai di mana kasus recurrent tersebut. Gitu Dr. Sunyonto, makasih. Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan pertanyaan berikut ya. Oh Ya. ini dari Khairul Nisa. Nisa biasanya jadi panitia, sekarang dia bertanya. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah faktor risiko kekambuhan dan prognosis faktor yang dapat digunakan untuk menilai risiko rekurensi pada pasien yang telah dilakukan komplit terapi dengan residu tumor 0? Matur nuwun. Silakan Dr. Brahmana atau Dr. Haris dulu, silakan. Oh, Dr. Hari. Ya, ini pertanyaannya bagus ya. Tren ilmu kedokteran sekarang ini kan prediktif ya. Wah, ini kalau bisa diprediksi skornya ini kemungkinan besar sekian persen seperti ini kan seperti itu ya. Sayangnya ini belum ada prediktor yang benar-benar secara statistik bermakna ya 100% gitu ya untuk mengetahui kekambuhannya berapa tahun lagi supaya pasiennya bisa siap-siap Bu kalau ini nanti 2 tahun lagi kambuh 2 tahun lagi. Jadi cuman kita mengandalkan satu-satunya adalah satu tipe histologinya, terus kemoterapinya terhadap responnya pada saat itu bagaimana. Kemudian yang ketiga seberapa banyak residual
yang kita ambil. Oh, tapi ini pertanyaannya pada residual tumor 0 ya. Jadi sama-sama nolnya yang bisa lihat kemungkinan kekambuhannya apa? Ya histologinya plus grade dari histologinya. Mungkin itu aja ternyata dari saya. Baik. Dokter Brahmana, silakan. Oke, terima kasih. Jadi begini, kalau pada advanced stage itu advanced stage ovarian cancer, prognosis terpenting itu adalah residu tumor pasca operasi. Alias kalau bisa komplit tanpa residu, maka itu prognosisnya lebih baik dibanding yang dengan residu. Bahkan kemudian diteliti residu 10 cm dengan residu 2 cm sama prognosisnya. Bahkan ada yang meneliti residu 0,1 sampai 1 cm itu sudah lebih buruk dibanding yang residunya 0. Jadi pentingnya residu tumor. Makanya di luar negeri itu pasti ovarium itu centralized dengan harapan kalau di center yang centralized untuk mendapat complete debulking dengan residu 0 itu lebih besar. Tetapi di Indonesia kan memang tidak mungkin kan semua centralized. Memang ditanggung JKN tetapi keluarganya dan lain-lain kan menyulitkan begitu. Nah, ini memang tantangan tersendiri. Yaitu alasan saja kenapa di luar negeri selalu centralized untuk ovarium untuk mencapai residunya 0. Karena perlu joint surgery, kemudian surgery ICU dan lain-lain sebagainya. Nah, pertanyaan Dr. Nisa, kalau residunya 0, faktor prognosis apa kemudian yang bisa melihat recurrency? Ya tadi Dr. Adi sudah mengatakan, ya tergantung dari histopatologi. Meskipun yang terkuat itu adalah sebetulnya residu tumor. Tapi kalau sama-sama 0, baru residu-residu lain, baru faktor-faktor lain. Misalnya faktor-faktor molekuler, BRCA mutationnya ada atau tidak, kemudian P53-nya gimana, KRAS-nya gimana. Itu kalau di luar negeri. Lah molecular testing di Indonesia masih cukup berat dari segi biaya. Tapi kita dari segi histopatologi, misalnya clear cell stadium 3 dengan high grade serous, maka lebih buruk clear cell. Misalnya demikian. Hanya itu. Mungkin nanti Dr. Khairunisa kemudian bisa mengembangkan, beliau staf muda di divisi kami, bisa mengembangkan suatu faktor prognosis itu sangat luar biasa itu. Ya, gitu. Makasih. Ya, itu harapan kita. Terima kasih Dr. Brahmana, Dr. Hari. Masih ada pertanyaan berikutnya dari Dr. Dwi Krishna Imawan, penderita para 2, anak hidup 2, usia 38 tahun 2019 operasi kista dekstra dengan hasil PA mucinous borderline. Kembali dengan massa di adnexplasmodium sinestra atau kontralateralnya ukuran 9 x 10 cm bersekat-sekat. Apa masih ada tempatnya untuk periksa tumor marker? Atau pasien langsung disarankan untuk operasi? Terima kasih. Silakan Dokter Hari dulu aja. Baik, terima kasih Dr. Nyoto. Terima kasih Dr. Krishna. Dr. Krishna ini angkatan saya FK UNER 2001. Jadi kalau seperti ini saya setuju untuk periksa tumor marker lagi. Karena kan yang dulu yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan borderline, yang sekarang timbul lagi sebelah kiri. Mungkin nggak yang sebelah kanan dulunya borderline, kemudian yang kiri timbul dan ternyata cancer. Mungkin, walaupun dulunya sebelah kanan borderline. Bahkan yang dulunya borderline pun misalnya ada remnannya, terus bertransformasi menjadi malignansi pun juga mungkin, walaupun lebih less likely ya. Jadi saya setuju tetap diperiksa. Gunanya 2, 1 untuk memprediksi kemungkinan ovarian cancer, berarti kan kalau ternyata nanti rendah semuanya, berarti less likely ovarian cancer bisa dioperasi di center non-onkologi. Kalaupun ternyata nanti tinggi, kita bisa rujuk untuk dioperasi di high volume center onkologi. Dan kalau nanti post-op ternyata turun, yang seperti kita kan Dr. Brahmana tadi, berarti ini tumor markernya sensitif, kita bisa menggunakan tumor marker tersebut untuk melihat outcome terapi dan deteksi terhadap suatu recurrency. Itu Dr. Nyoto. Baik, Dr. Brahmana, silakan menambahkan. Oke, terima kasih. Jadi borderline ovarian malignancy itu diagnosis PA-nya betul-betul harus akurat. Harus akurat dalam arti dia betul-betul borderline, bukan low grade serous ovarian cancer. Karena low grade serous ovarian cancer dengan borderline ovarian malignancy tipis, ya, sehingga betul-betul harus dia
PA-nya harus diyakinkan. Kemudian yang kedua, kalau dia itu borderline ovarian tumor, biasanya kalau recurrent masih mungkin, bukan borderline tidak bisa recurrent. Borderline hanya ketika eksisi tidak perlu kemoterapi, tetapi follow up tetap harus dijalankan karena risiko recurrency ada. Nah, ketika recurrent kita harus memastikan itu ada kaitannya dengan borderline ovarian tumor yang riwayat sebelumnya atau ini memang baru begitu ya. Tumor marker berguna, ya tetap berguna kombinasi antara tumor marker dengan imaging. Contoh, ternyata tumor markernya misal CA125-nya 2000, kemudian imagingnya seperti ini. Ya kemungkinan mungkin epitelial ini, tidak ada kaitannya dengan sebelumnya. Mungkin demikian itunya. Jadi tetap berguna, dikombinasi dengan klinis dan imaging. Begitu, Dr. Nyonto. Makasih. Ya, baik. Ya, semoga yang bertanya bisa puas ya dengan jawaban ini. Masih ada pertanyaan berikutnya. Ini sayangnya tanpa nama ya. Izin bertanya, bagaimana menilai tumor ovarium rekuren itu resectable atau tidak? Apakah ada peran laparoskopi untuk hal ini? Terima kasih. Silakan. Ya, izin dokternya toh. Ya. Dokter Mana. Jadi kalau resektabilitas itu satu dinilai bahwa tumornya localized dan tumor tersebut tidak mengencase atau tidak menginfiltrasi area vital. Misalnya ternyata metastasis di otak, nggak mungkin kita ngambil semua otaknya terus eh, walaupun bisa R0 gitu ya, tapi kan fungsi otaknya habis itu tidak bermanfaat, akhirnya fungsi manusianya sendiri nggak ada. Jadi kita harus lihat kalaupun metastasis jauh, apakah metastasis jauhnya resectable. Kemudian kalau di area lokal, kita misalnya di pelvisnya gitu ya, kita periksa dulu secara klinis dulu pertama, di VT. Masanya fix atau tidak. Kalau ternyata fix, lengket banget gitu, ya kemungkinan besar kita walaupun sampai buka abdomen juga nggak bisa eh, ngambil ya. Kemudian yang kedua adalah kita lihat imagingnya. Apakah imagingnya itu masanya tersebut fat line-nya atau batasnya dengan organ lain jelas. Kalaupun tidak jelas, misalnya yang sering ke rektum ya, apakah segmen rektum tersebut masih bisa di segmen yang resectable? Misalnya localized, oh kena di sigmoid sepanjang 5 cm, mudah sekali, nggak ada masalah. Kita tinggal potong, terus dipasang anvil, dipotong, dimasukkan lagi. Atau ternyata metastasisnya itu sudah di rektum, sebetulnya resectable, tapi seluruh rektum. Nah, kan kalau semua rektum, maksudnya semua kolonnya kena gitu ya, kita total kolonektomi hanya untuk R0 ini, kan juga nggak mungkin juga. Jadi, resectable dan apakah organ tersebut vital. Terus pertanyaan terakhir ini, apakah ada peran laparoskopi untuk hal ini? Wah, ini sangat sangat ada sekali sekarang. Kita combine ya. Jadi dulu checkpointnya cuma satu di klinis. Klinisnya aman, kita cek di metastasis tempat jauh. Metastasis jauhnya aman, kalau sampai advance pakai PET scan tadi, di dokter mana, oh aman, nggak ada semuanya localized. Evaluasi lanjutan adalah imaging. Imaging dengan kontras, CT scan abdomen upper lower, ternyata tempatnya resectable. Kemudian checkpoint terakhir adalah di laparoskopi. Jadi kita masukkan kamar operasi, kita udah bilang sama pasiennya, checkpoint terakhir adalah laparoskopi. Kita masukkan kamera 1 cm di setinggi umbilikus atau palmar point atasnya tergantung dari tumornya. Habis itu kita lihat dulu, kita skor sistem. Sekarang ini ada 2 skor sistem yang terbaru dari Fagotti ya. Anna Fagotti itu membuat skor sistem di kuadran-kuadran dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya resectable, kita lanjutkan laparotomi. Karena kalau tidak resectable, kita tutup lagi, kita lanjutkan kemoterapi. Entah itu first line atau second line, tergantung berapa bulan setelah kambuhnya. Jadi, karena kenapa kok ada laparoskopi? Karena alat evaluasi 3 hal tadi ternyata tidak 100% akurat bisa mendapatkan operasi R0. Setelah ditambah laparoskopi, ternyata akurasinya bisa sampai 80-90%. Mungkin gitu, Dr. Minto. Bagus, Dr. Pramana. Terima kasih. Jadi saya langsung to the point aja.
Jadi yang termasuk localized dulu itu localized itu berarti di pelvis. Kemudian berkembang operasi sedemikian ekstensif. Saat ini yang termasuk localized itu di abdomen. Berarti misalnya nempel di liver, kalau livernya di sisi perifer direseksi livernya. Jadi Untuk termasuk mencapai localized, R0. ya. Untuk mencapai R0 itu lokal yang dianggap localized itu tidak meliputi pelvis saja. Di seluruh abdomen pun masih bisa dieksisi localized ya disebutnya. Nah, saya izin mengenai Fagoti ya. Jadi ada kriteria namanya kriteria Fagoti. Saya pas buka PowerPoint-nya ini. Nah, ini Fagoti. Jadi ini peran laparoskopi. Laparoskopi untuk menentukan ini bisa reseksi atau tidak. Kalau lebih dari 10 skornya, optimal cytoreduction is very unlikely. Kan ada itu. Dan dinilai apa? Ini pakai laparoskopi. Laparoskopi masuk teropongnya, ada peritoneal carcinomatosis enggak, diafragma involvement ada enggak, bowel infiltration ada enggak, liver Maaf, metastasis. Dokter Brahmana salah yang di-share, Dok. Yang precision medicine yang di-share. Loh, sebentar, masa yang Ya, di itu orang kontraseptif. kok keliru ya? Loh, saya sudah benar itu. Sebentar. Fagoti. Nah, ini ya, bentar ya. Ini betul, Dokter Hari. Itu betul tuh. Ya, betul. Ya, di tempat saya betul tadi. Oke. Jadi ini Fagoti score laparoscopic feature. Kalau lebih dari 10 unlikely. Kalau unlikely kita tidak bisa cytoreduction complete, ya tidak dikerjakan. Yang dinilai apa? Ketika kamera masuk, peritoneal carcinomatosisnya, mental involvement-nya, bowel infiltration-nya, ya di skor. Pokok kalau lebih dari 10, ya ini unlikely kita bisa melakukan operasi sampai R0. Mungkin itu. Jadi ada jawabannya singkatnya, ada peran laparoskopi. Terima kasih. Terima kasih Dokter Brahmana, Dokter Hari. Mungkin ada pertanyaan yang lain ya. Coba kita cek dulu. Belum ada. Dokter Pujo tadi Dok kayaknya resen. Oh ya, silakan Dokter Pujo. Sehat Dokter Pujo, silakan. Tanya. Halo Dokter Pujo. Bisa mendengar kami Dokter Pujo? Masih di mute sepertinya. Oh. Halo Dokter Pujo. Mungkin masih di acara, Dokter Pujo. Ya. Di acara lain benar. Jadi para peserta sekalian masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau belum ada mungkin kita sambil nunggu pertanyaan gitu ya. Nanti Iya. tadi bisa nambahi juga bahwa sekarang itu ada modalitas targeted terapi untuk memprolong remission. Sekali lagi memprolong remission loh ya. Bukan kasih targeted kamu sembuh, enggak dikasih targeted enggak sembuh enggak. Tetapi memprolong remission dengan obat oral pagi 2, sore 2, tergantung obatnya. Ada olaparib, ada niraparib, ada rucaparib, ya. Dan obatnya tersedia di Indonesia. Cuman kalau misalnya kita itu mau memberikan targeted terapi tersebut, maka kita harus ngecek spesimennya yang terbaik. Apakah spesimen tumornya itu ada mutasi BRCA-nya atau HRD-nya. Kalau itu memang memenuhi syarat, baru mendapat benefit ketika kita berikan targeted terapi. Benefitnya apa? Memprolong remission. Gitu. Mungkin Dokter Hari bisa menambahkan. Itu sekedar informasi. Ya. Iya Dok, terima kasih. Jadi seperti yang grafik tadi ya. Jadi kalau kanker ovarium itu kan jadi masalah karena rekaransinya cukup tinggi dan kita nggak bisa ngejar apa ya ibaratnya ya. Mau ngomong sama pasiennya, oh bisa sembuh gitu kan, ya berat ya dokter. Jangan sampai. Ya, jadi sebentar saya izin share sebentar. Komunikasi Jadi dengan pasien. kalau kita sama-sama nggak bisa mengejar kesembuhan, ya kita harus memperjuangkan yang lain. Yang lain yang kita bisa perjuangkan itu adalah memperpanjang ini dok, memperpanjang kekambuhannya ini. Nah, jadi dengan ininya, misalnya ini 12 bulan, kayak kita ingin berusaha jadi 18 bulan, itu bisa diusahakan dengan salah satunya dengan targeted terapi. Atau mungkin nanti ketemu lagi targeted terapi ini dan sebagainya, ini bisa perpanjang lagi. Ini bisa diperpanjang lagi. Karena membuat ini jadi flat ini
saat ini belum ketemu ya, saat ini belum ketemu. Nanti mungkin yang nemukan ini pasti menang Nobel menurut saya, kalau emang ada. Ya, jadi kalau grafiknya bisa di eh, rekurensinya ini rekurensi begini, kan lebih baik kambuhnya begini daripada kambuhnya di sini gitu kan. Nah, itu yang kita perjuangkan dengan targeted treatment. Mungkin gitu, Dokter Nyato dari saya. Baik, maaf, masih ada pertanyaan nih, Dokter Haris sama Dokter Brahmana. Ya, Dok. Sayangnya ini penanya-penanya kok selalu anonim ya. Malu-malu. Kenapa sih kok enggak mencantumkan namanya aja? Malu-malu. Izin bertanya, saya pernah menjumpai rekurensi CA ovarium di kelenjar inguinal. Bagaimana penanganan yang terbaik untuk rekurensi di kelenjar bening tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Nyoto. Terima kasih pertanyaannya, apresiasi. Jadi begitu kita ada pembesaran di suatu tempat, supraklavikula kah, inguinal kah, kemudian kita lakukan imaging untuk melihat extension penyakitnya. Kalau dia capsulated, kemudian masih bisa dieksisi, kita lakukan eksisi. Kenapa? Karena kalau node-nya itu bulky, lebih dari 2 cm, itu lebih responsif terhadap treatment kemoterapi ataupun misalnya radiasi ketika sudah diangkat dibanding bulky node-nya masih eksis di sana. Jadi selama masih bisa eksisi, eksisi. Kalaupun tidak eksisi, kita kan pembuktian dulu. Begitu ada node-nya kita buktikan. Ini node-nya ini apa? Kalau ternyata infeksi ya tidak perlu diapa-apain. Apa langkahnya? Jadi lakukan fine needle aspiration biopsi. Kalau fine needle aspiration biopsi tidak bisa, dilakukan core biopsi yang mendapat spesimen lebih banyak. Kalau proven dia malignan, baru dipertimbangkan eksisi bila excisable. Kemudian kita pikirkan treatment selanjutnya. Mungkin begitu, Dr. Sunyoto. Dr. Hari mungkin ada tambahan. Ya, setuju Silakan. dengan Dokter Brahmana. Setiap ada recurrency in cancer, kita harus lihat bahwa recurrency yang kita lihat seringkali adalah tip of the iceberg ya. Jadi cuma ujungnya aja. Akarnya harus kita lihat. Kalau ternyata akarnya nggak ada, cuma itu aja, ya saya setuju ya. Sebisa mungkin kalau ovarian cancer kita angkat. Karena apa, cara satu-satunya menghadapi sel yang resisten terhadap kemoterapi adalah dengan cara diangkat. Nah, tapi kalau nggak bisa diangkat atau kita cuma bisa ngambil tipnya aja, kita harus ingat untuk tidak mengangkat karena ternyata operasi kita tidak berguna. Ngambil ujungnya aja, bawahnya banyak, mungkin operasi kita justru akan memberikan komplikasi ke pasiennya. Mungkin gitu ternyata. Ini kok putus-putus ya, Dokter Hari? Bagus dok, saya bisa dengar kok. Oh, ini sudah kedengaran sekarang. Ya, sudah. Sudah dok. Sepertinya sinyalnya Dokter Sunyoto mungkin kurang baik ya. Iya mungkin. Iya, Dok. Ini masih sekian dulu. Iya. Tapi terakhir ini kedengaran kok, Dokter Hari. Silakan. Masih ada nggak? Sampun, Dok. Oh, sudah. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi. Sementara ini, apakah ada manfaat pemberian COC untuk mencegah rekurensi borderline atau CA ovarium low grade? Oke, saya coba jawab ya. Jadi begitu, Pak, bagus pertanyaannya. Jadi untuk borderline ovarian tumor atau borderline ovarian cancer itu tidak perlu adjuvan selama sudah bisa dieksisi residunya 0. Tidak ada proven guideline, diberikan COC untuk borderline ovarian tumor untuk mencegah recurrency. Nah, masalah yang low grade serous ovarian cancer itu bahkan salah satu adjuvannya, namanya adjuvan kan berusaha untuk mencegah recurrency, namanya adjuvan itu. Ya, artinya begitu kita operasi, ini perlu adjuvan. Kenapa diperlu adjuvan? Supaya recurrentnya berusaha untuk lebih kecil risknya, gitu ya. Nah, salah satu bentuk adjuvan pada low grade serous ovarian cancer adalah hormonal treatment. Tetapi hormonal treatment yang dipakai biasanya bukan combine oral kontrasepsi, hormonal treatment megestrol asetat, progesteron, dosis tinggi, dan lain-lainnya. Kenapa? Karena low grade serous ovarian cancer related dengan hormon, begitu. Nah, combine oral contraception itu bermanfaat untuk mencegah CA ovarium epitelial secara umum pada mereka
yang BRCA mutationnya positif. Misalnya populasi umum, kemudian ada riwayat, ada indikasi diperiksa BRCA dari darahnya. Oh, ada mutasi BRCA1, oh ada mutasi BRCA2. Maka langkahnya apa? Kalau masih usianya muda, masih ingin punya anak, ya langkahnya untuk mencegah risiko CA ovarium, diberikan kemban oral contraception. Dengan diberikan kemban oral contraception, risk reduction untuk terjadi CA ovarium pada yang BRCA mutationnya positif itu menurun sampai 60% begitu. Jadi COC bisa untuk mencegah CA ovarium pada yang BRCA mutationnya positif itu bermanfaat ya. Karena orang yang BRCA1 mutation positif itu ada risiko 70% menjadi CA ovarium, BRCA2 ada risiko 40% menjadi CA ovarium. Mungkin begitu Dr. Nyoto. Dr. Hari mungkin sisi lainnya. Bukan pada mereka yang sudah mengalami ya. Ya, ya. Kalau yang pada mengalami ada yang logesterone, hormonal treatment, tapi progesteron dosis tinggi, Tinggi, ya. manfaat combine. Ya. Ya, baiklah. Masih ada satu pertanyaan. Nah, ini bagus nih. Dr. Amira. Dr. Amira SPUG ini apa Dr. Amira teman kita yang dari Fakfak? Oh, betul nih. Jauh sekali loh. Atau tanya live aja beliau. Tanya live aja. Ini pertanyaannya. Assalamualaikum dokter. Izin saya Amira dari Fakfak sebagai SPUG di daerah. Apa yang bisa saya lakukan terhadap pasien dengan CA ovarium yang sudah selesai terapi di tempat rujukan, namun kembali karena terkendala biaya dan tidak bisa melanjutkan kontrol di tempat rujukan. Apakah cukup dengan CT scan setiap tahun, mengingat kami tidak punya tumor marker? Adakah parameter yang lain? Terima kasih. Silakan Dr. Hari. Baik, terima kasih Dr. Nyoto. Terima kasih Dr. Amira pertanyaannya ya. Bagus sekali Dr. Amira, ini saya apresiasi dengan semua effortnya ya yang dilakukan di sana ya. Baik, namanya hidup ya. Kita ini selalu berhadapan dengan masalah ya, dengan keterbatasan resource, dengan keterbatasan knowledge pasien dan sebagainya. Jadi memang ini masalah yang sering nggak bisa datang ke kita. Terus bagaimana di sana? Cukup awalnya, bahkan kalau CT scan terlalu advance, cukup dengan pemeriksaan klinis dan ultrasound saja, Dr. Amira. Kalau tumor markernya nggak ada. Kalau perlu baru ditambahin dengan CT scan. Mungkin itu aja ya. Jadi nggak harus ditumor markerkan terus. Bahkan yang dikatakan Dr. Brahmana tadi, bahkan pada kasus CA ovarium yang sensitif terhadap tumor marker CA125, kita tidak lagi memeriksakan CA125 sebagai screening kekambuhan. Karena itu tadi yang dibilang Dr. Brahmana, pada CA125 yang tinggi dan kita menterapi hanya berbasis CA125, ternyata in the end sama yang kita terapi late, outcome overall survival-nya sama, tetapi agresif treatment pada ovarian cancer dengan CA125 saja sebagai patokan akan meningkatkan jumlah kemoterapi, tetapi tidak ada benefit untuk memperpanjang overall survival. Jumlah kemoterapi yang tinggi akan menurunkan quality of life dan meningkatkan cost of treatment. Mungkin gitu Dr. Amira, bisa klinis, ultrasound aja. Kalau perlu baru disiliskan. Terima kasih Dr. Terima kasih. Dr. Brahmana ingin menambahkan? Oke, jadi menurut saya begini sederhana. Bahkan kalau kita mau yang paling simple, itu dilihat well-being pasiennya. Kemudian pasien datang, kemudian ketawa-ketawa, kita ajak ngomong semangat, nggak ada kelihatan sakit sama sekali, ya sehat begitu. Jadi kan ya ini kalau misalnya nggak ada apa-apa loh kita ya. Dan saya pernah ingat guru saya itu mengatakan bahkan orang infeksi itu dilihat aja nafsu makannya. Kalau kita nggak punya tools apa-apa, ini tuh viral abscess membaik atau enggak. Nah, kalau dia nafsu makannya terus banyak, aktivitas normal, ya bagus dia. Ini kalau nggak pakai apa-apa. Karena orang yang masih sickness, masih sakit, itu nafsu makan pasti menurun begitu ya. Nah, samalah pada CA ovarium. Saya nggak punya apa-apa nih, dilihat aja well-being pasiennya, buangan besarnya normal, buangan kecilnya normal, even ada USG kita palpasi perutnya tidak ada masalah apa-apa, nafasnya baik, ya sudah suruh kontrol lagi. Yang penting kan kontrol rutinnya. Mungkin begitu Dr. Sunyoto. Makasih. Terima kasih. Masih ada satu pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Izin bertanya lagi dokter, apakah sudah ada data lokal atau nasional mengenai prevalensi mutasi BRCA di Indonesia? Terima kasih. Oke.
Logi. Saya coba jawab ya. Data nasional multisenter belum punya kita. Terus terang belum punya. Kenapa belum punya? Ya terkendala lagi-lagi biaya. Kan pemeriksaannya mahal. Tetapi kalau data-data lokal sudah ada. Penelitian di Center Bandung, Center Surabaya. Salah satu di Center Surabaya itu yang neliti tadi yang bertanya ada di Dr. Jonathan Kevin tadi ya. Itu yang neliti itu ya. Itu kira-kira 25% gitu ya. 25% dari yang high grade serous ovarian cancer. Jadi BRCA mutation ini dalam yang untuk yang CA. Tetapi untuk yang populasi umum, misalnya orang-orang sehat biasa, belum punya kita datanya berapa persen yang ada BRCA mutation-nya karena terkendala biaya pemeriksaannya mahal. Jadi begini, BRCA mutation itu diperiksa dengan dua tujuan. Pada populasi yang normal, bukan ovarium, itu untuk memprediksi risk, memprediksi resiko. Kalau diperiksa pada yang sudah kanker ovarium, itu untuk menentukan treatment. Kalau ada BRCA mutation, diberi targeted terapi. Tapi kita belum punya data nasionalnya. Mungkin Dokter Hari ada tambahan dari saya mungkin ya. Iya dok, terima kasih. Untuk data nasional saya setuju belum ada datanya pada populasi umum, pada populasi at high risk ya itu Dr. Kevin yang neliti itu. Saya setuju dengan Dr. Brahmana. Mungkin nanti ini kayaknya sedang berjalan di ini di Darmais sepertinya. Ya. Tapi sebelum publish saya nggak berani ngomong. Jadi pada populasi high risk berapa banyak yang mutasi di BRCA1/2-nya yang diteliti, tapi descendant-nya relatifnya anaknya dan sebagainya kayaknya belum sampai sana di Indonesia, jadi belum ada. Tapi preliminary research kebetulan saya ditunjuk sama Dr. Brahmana jadi targeted treatment yang di ASCO. Kami lagi bikin paper untuk melihat di Asia kok so far datanya kurang lebih sama dibanding populasi yang lain, baik dari rasnya, kecuali Ashkenazi Jews ya dok ya. Ini kurang lebih di Asia dan ASEAN sama. Makasih. Ya, saya kira penelitian itu perlu dokter harus dilanjutkan ya, supaya kita juga punya data sendiri ya. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Rasanya waktunya sebentar. Ternyata masih ada yang mau bertanya ini. Oh, enggak, ini hanya beberapa ucapan terima kasih ternyata dari. Oh, ini ada satu. Izin bertanya dari Dr. Muhammad Freddy Chandra Sitepu. Izin bertanya dok, apakah mutasi BRCA1 dan 2 berhubungan dengan rekurensi? Terima kasih. Oke. Saya coba Suara jawab. saya terdengar? Ya. Jadi begini, Dokter Hari dulu aja, silakan Dokter Hari. Ya dok, siap dok. Jadi pertanyaan mutasi BRCA status pada kemungkinan recurrency. Saya pribadi belum pernah melihat papernya ya. Kalau ini maksudnya gini, HGSOC high grade serous ovarian cancer kan paling sering terjadi karena mutasi. Apakah status mutasinya kalau kita lakukan penelitian kohort sama-sama R0-nya, sama-sama statusnya umurnya sama, apakah status mutasinya akan meningkatkan recurrence rate? Saya belum pernah baca penelitian yang di prospektif kohort begitu, Dokter Nyoto. Jadi sampai sekarang saya jawabnya sih enggak. Tapi BRCA1 dan 2-nya mutasinya yang pernah diteliti, satunya di targeted treatment, karena satunya nggak ada mutasi, kita nggak bisa kasih targeted treatment. Sehingga recurrency pada BRCA1/2 mutated patient yang diberikan targeted treatment itu recurrency-nya lebih panjang, progresif, disease free intervalnya. Ya, tapi kalau apa ya kata bahasa Jawanya itu lek-lekan ya, nggak usah diapa-apain, satunya BRCA positif, BRCA mutasi, satunya nggak BRCA mutasi, nggak usah diterapi sama-sama, dilihat apakah overall disease free intervalnya lebih pendek. Saya belum pernah baca penelitian. Mungkin gitu. Oke. Maaf tadi saya ada telepon. Ya, Jadi silakan. begini, jadi ada 2 poin. Kalau misalnya tidak dikaitkan dengan pemakaian targeted terapi,
yang BRCA mutation-nya positif, itu prognosisnya lebih baik atau tidak, itu ternyata kalau ada BRCA1, BRCA2 mutation, itu prognosisnya lebih baik. Karena itu sebetulnya logika sederhananya demikian. BRCA itu kan berperan pada DNA repair. Kalau DNA repair sel kankernya itu terganggu karena ada BRCA mutation, maka kalau sel kanker itu pingsan karena kemoterapi, dia tidak bisa memperbaiki dirinya. Gitu secara sederhana demikian begitu. Yang kedua, kaitannya dengan targeted terapi. Kalau ada BRCA mutated, ada BRCA mutation, maka ada kesempatan untuk memprolong remisinya dengan targeted terapi. Jadi mungkin dua hal itu, Dr. Sunyoto. Terima kasih. Ya, baik. Sepertinya pertanyaan sudah tidak ada lagi dan waktu juga sebentar. Waktu juga sampai di akhir masa pertemuan kita. Terima kasih Dr. Hari Nugroho sebagai narasumber dan Dr. Brahmana. Barangkali sebelum kita tutup, ada pesan-pesan khusus yang bisa disampaikan. Dr. Brahmana mungkin ya. Silakan Dr. Brahmana. Oke, terima kasih banyak Dr. Sunyoto. Jadi mungkin pesan khusus take home message-nya adalah ya ovarium itu masih challenging di seluruh dunia. Yang kedua, challenge lagi kedua, apakah kemajuan treatment, kemajuan molecular testing, kemajuan imaging itu apakah di dunia itu negara berkembang bisa mengikuti negara maju. Itu PR dunia itu, PR dunia, bukan PR kita saja. Karena PR-nya WHO menurut saya ya. Karena cancer healthcare ini gap-nya bisa makin lebar kalau tidak dipikirkan begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ayo sama-sama cegah kanker ovarium. Bagaimana caranya? Contoh kita melakukan opportunistic salvingectomy. Kalau kita melakukan operasi histerektomi dengan meninggalkan ovarium untuk fungsi hormonal, maka lakukan tubektomi. Dengan melakukan tubektomi, menurunkan resiko kanker ovarium sebanyak 60%. Jadi kan kita meninggalkan ovarium, adnexa itu tujuannya meninggalkan ovariumnya, bukan meninggalkan tubanya. Kalau kita angkat tubanya, risiko ovarium menurun karena high grade serous itu ternyata patofisiologinya dari tuba. Mungkin itu saja. Terima kasih. Silakan. Ya. Mungkin Dr. Hari ke depan ya, artinya sebelum kita melakukan operasi, ya mungkin kepada masyarakat apa pesan yang perlu disampaikan. Ya, baik. Kalau dari survei saya beberapa ke masyarakat dan mungkin ke SPOG yang lain ya, banyak yang merasa bahwa kalau kita menghadapi pasien ovarium, oh ya sudah ovarium, nggak usah diapa-apain gitu kan ya. Pasti ya gitu ujungnya. Jadi stigmanya sudah mulai berubah ya. Memang ya kalau kita ngelihat siapa sih yang nggak ujungnya itu pasti kematian ya dalam semua penyakit ya ujungnya ya. Tapi ternyata ada yang bisa kita kejar pada pasien-pasien tersebut, yaitu itu tadi ya, memperpanjang disease free interval, kemudian meningkatkan quality of life, sambil memberikan apa ya pengertian dari awal. Jadi jangan langsung, oh saya ovarium udahlah, wis percuma gitu kan. Ini masih banyak yang bisa kita lakukan. Seperti yang dikatakan Dr. Brahmana tadi, menambah usia itu berapa bulan pun itu bukan hak kita untuk ambil alih. Percuma Bu 1 bulan, oh Bu, itu bukan hak kita. Ya kita akan kembalikan ke pasien edukasi yang baik, tapi juga dengan satu sisi jangan berlebihan. Oh, dikasih obat ini bisa sembuh. Enggak ya. Jadi yang kita harus tahu key performance indikator yang kita kejar adalah disease free interval, overall survival, dan quality of life. Itu aja. Terima kasih Dr. Nito. Ya, baiklah. Jadi karena keterbatasan waktu juga, ya kita mengakhiri diskusi kita yang cukup ramai ini. Sayangnya ya tidak ada yang bertanya langsung ya. Banyak yang tidak mencantumkan nama lagi di dalam. Iya, enggak apa-apa. Yang penting diskusi bisa berjalan. Dan mudah-mudahan kepada para peserta sekalian, apa yang kita diskusikan di pagi dan siang hari ini benar-benar memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Pada Dr. Brahmana, Dr. Hari, terima kasih banyak atas apa istilahnya ber
ya sedekah sedekah jariahnya. Baiklah, saya kembalikan kepada Dr. Seto dan kita akhiri pertemuan ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya. Sekian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sunyoto, Dr. Rahmana, Dr. Hari. Hari ini telah menyediakan ilmunya untuk kita semuanya untuk lama update mungkin mengenai Seafarium Rekuren. Jadi sekali lagi kita akan ketemu lagi setiap hari Rabu pukul 10 sampai pukul 11 dari Departemen FCB mungkin itu Departemen bekerja sama dengan UGM di Surabaya. Sampai jumpa minggu depan di hari pengajiannya. Izin kami mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ternyata Dr. Seto. Masih, dok. Masih.